Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah mesin konversi energi di minggu ketiga, ya. Kita akan membahas mengenai pembangkit daya pada turbin uap. Baik, seperti biasa kita akan kembali untuk mengulas mengenai uap. Apa yang dimaksud dengan uap? Uap adalah hasil proses pembakaran air, ya. Nah, jadi air dipanaskan di temperatur 100 derajat, ya. Nah, dia akan mendidih dan menghasilkan uap. Untuk selanjutnya, uap dipanaskan kembali sampai 600 derajat. Itu digunakan sebagai fluida untuk menggerakkan turbin uap. Apa itu turbin uap? Ada yang tahu? Apa itu turbin uap? Ada ya? Nah, turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, dan energi kinetik berubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin, ya. Jadi prosesnya itu adalah mengubah energi potensial menjadi energi kinetik atau energi gerak, ya, menjadi energi mekanik ini energi kecepatan, ya, kecepatan kinetik menjadi energi mekanik menjadi energi gerak, ya, dan menghasilkan energi listrik. Oke, nah itu turbin uap. Jadi kecepatan dan jadi potensial air, ya, dimanfaatkan uap, dimanfaatkan untuk menjadi gerak, ya, kinetik yang mendorong sudut-sudut turbin untuk bergerak dan menghasilkan listrik karena dia dikopelkan di mana ini? Dikopelkan di. Bagaimana prinsip kerja turbin uap? Ya, seperti saya jelaskan tadi, jadi uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Jadi energi panas dari uap yang diubah menjadi energi kinetik dan mengalami pengembangan. Jadi dia akan masuk dan masuk dalam sini, ya, akan berputar. Jadi tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil dari saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi sebaliknya kecepatan keluar nozzle akan lebih besar daripada masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya mendorong dan memutar roda dan poros turbin. Nah, ini untuk klasifikasi, ya. Nah, jadi ada klasifikasi turbin berdasarkan tekanan uap dan ada berdasarkan aliran, ya. Nah, ini untuk turbin uap sederhana, ya. Ini sudut-sudut turbin, ya, ini poros atau as, dan ini fluida kerja yang masuk ke dalam turbin. Nah, ini nozzle-nya, ya. Nah, ini masuk ke turbin. Kalau turbin air dia pakai air, dia memanfaatkan gravitasi, ya, untuk turbin air, ya. Jadi dia memanfaatkan gravitasi. Nah, jadi air turun dia akan berputar. Kalau turbin uap dia menggunakan uap yang dipanaskan. Sekarang
jenis turbin uap. Yang pertama, turbin impuls ya. Pada turbin proses perubahan energi mulai terjadi di nozzle, yaitu dengan menggunakan ekspansi, fluida, gas dan nozzle. Nah, ini kalau impuls ya. Nah, dia kan ini stationary nozzle, artinya nozzle atau lubang yang dilewati oleh fluida untuk menggerakkan turbin. Ini paket, ini antena, orang biasa bisa seluruhnya ya. Jadi proses ekspansi nozzle dari fluida mengalami penurunan demikian tekanannya berbarengan dengan penurunan energi dan tekanan. Kecepatan fluida gas naik dengan kata lain dari kinetik fluida gas naik karena proses ekspansi. Kemudian fluida gas yang energi kecepatan tinggi menumbuk sudut-sudut turbin, memberikan energi ke sudut-sudut dan bergerak dan menjadi energi apa? Mekanik. Jadi kalau dia yang satunya itu kinetik, itu kecepatan, mekanik itu gerak. Untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu. Ketiga, bantalan berfungsi sebagai perangkat komponen-komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. Nah, itu untuk rotor ya. Jadi rotornya bagian turbin yang berputar terdiri dari sudu, poros dan bantalan. Ya, poros itu sama dengan as, bantalan sama dengan kayak bearing ya. Ngerti ya, bantalan bearing ya. Oke. Bagian utama uap, stator. Stator itu dari kata apa? Stator, statis ya. Nah, jadi dia stator, jadi dia bagian turbin uap yang tidak berputar. Rumah turbin ada casing. Nah, kalau kita tuh biasanya punya pompa, ada rumahnya bentuknya ya. Nah, pipa pengarah atau nozzle ya untuk meneruskan aliran fluida hingga tekanan dan kecepatan aliran fluida yang digunakan dalam sistem semakin besar. Nah, jadi biasanya nozzle itu ada dua, ada convergen. Kalau convergen dia itu dari besar ke kecil, ya, gini sampai. Ya. Dia mungkin bentuknya kayak gini ya. Convergen. Kalau divergen kebalikannya, kalau convergen divergen gini ya. Biasanya dipakai di kayak apa namanya, turbin uap, segala jenis turbin air bisa di roket juga dipakai. Makanya di roket ada kayak ginton, ada kayak begini dia toh. Ada kayak dia memiliki dan membesar. Dia akan terbang. Jadi ini dia nozzle ini. Oke, ya. Jadi ada kompartemen di programnya. Untuk ada siklus apa namanya, diesel, motor bakar, Rankine, ya. Nah, dia dipakai di motor bakar ya, motor dari uap, turbin uap. Jadi siklus Rankine adalah siklus dari uap yang digunakan untuk menghitung dan memodelkan proses kerja mesin uap dan turbin uap. Nah, siklus ini dinamai oleh ilmuwan Skotlandia yang bernama William John Nathan Rankine. Kenapa Rankine? Karena dia penemunya. Nah, dia hasil besar ya kalau Rankine ya. Nah, jadi dia siklus termodinamika yang mengubah panas atau termo menjadi kerja ya. Nah, siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi yang dihasilkan di seluruh dunia. Termasuk kita diumumkan mengubah uap menjadi air ya. Nah, jadi diumumkan sudah uap jadi air, dipakai kembali untuk masuk ke boiler ya, tangkinya. Nah, dia akan bersiklus. Nah, ada pompa boiler ya, ada tangkinya nanti. Nah, siklus, nah dia akan bersirkulasi. Jadi air yang digunakan beberapa persen juga ada air baru dan beberapa persen dari air dari uap tadi ya. Berikutnya,
proses 1-2 untuk sini kan. Nah, 1-2 ya. Jadi kondensor ya, ini kan uapnya dibuang toh. Nah, didinginkan. Kalau dia dibuang, ini ada air. Nah, di sini ada udara di sini. Di sini air mengalir ya. Nah, air mengalir, air dingin ya. Pas dia keluar dia akan panas karena dia menyerap kalau dari uap. Nah, di sini dia turunin airnya. Nah, sini dipompa masuk ke boiler, dipanaskan kembali, jadi buat kembali kan terus dia bersiklus ya. Oke, ngerti? Nah, gitu ya. Nah, jadi uap kan ini kan sudah dipanaskan tuh. Nah, dia turun nih ya. Di sini uapnya turun, didinginkan kembali. Di sini ada pipa. Nah, uap kalau dia dibuang, ini kan dia menjadi air kan dipompa kembali. Jadi air dibuang kembali, dipanaskan, dibuang lagi terus bersiklus. Dia akan menjadi air toh. Jadi pada tahap ini fluida yang bekerja berproses hingga hanya membutuhkan energi yang relatif sedikit untuk memproses pemumpaan. 2 ketiga, jika air bertekanan tinggi dipompa itu, kalau dipompa itu apa yang besar? Kalau dipompa tekanan sama kecepatan, tuh. Nah, jadi tekanan tinggi masuk boleh dipanaskan di sini berproses menjadi uap jenuh. Nah, dipanaskan ini uap jenuh ya. Uap jenuh itu di antara 600 sampai berapa 700 Celcius ya. Jadi orang bilang ada UDL, uap dipanaskan lanjut. Kan misalnya kan air mendidih 100 derajat itu dipanaskan lagi baru jadi uap jenuh. Nah, uap jenuh ini yang akan berputar memutar kompresor. Kalau dia pakai uap yang biasa, uap UDL atau uap air yang temperatur 100, dia masalah kandungan airnya. Jadi itu akan menusuk sudut-sudut karena pengaruh korosi. Makanya dia harus dipanaskan terus sampai kadar airnya tidak ada. Nah, dia akan menyebabkan penurunan temperatur. Kemudian dari 600 jadi berapa? Jadi 200 ya. Nanti didinginkan di sini, dikondensasikan. Nah, jadi air dipompa lagi, panaskan lagi, dia terus akan bersiklus ya. Nah, di sini saya bilang tadi uap basah dimasuki kondensor dan didinginkan sehingga semua uap menjadi cair. Nah, dipompa kembali ke atas. Oke, ini siklus Rankine-nya ya. Nah, ada pompa, ada boiler, ada turbin. Ya, nah, boiler tadi itu ya, kayak uap ya, yang pemanasan. Ini untuk siklus Rankine-nya ya. Jadi di sini ada entropi dan temperatur. Pada saat temperatur 5, di sini ada 1, 2 dan 4 dan 3 ya. Jadi dia proses ini 1, 2, pompa, giin masuk di sini, nanti berapa bar, berapa PS untuk entropinya kilojoule per kilogram. Ini ada keluar kerja turbin, ini key out dan giin, dan ini tekanannya ya untuk pompa. Nah, ini untuk grafik pengaruh temperatur terhadap entropi ya. Ini critical point ya, critical pointnya. Dia berada di 400 derajat ya. Ada 2 macam ya, yaitu uap basah, uap yang masih mengandung butir-butir air. Nah, bagaimana? Ngerti tidak? Nah, ngerti ya? Iya, jangan tegang ya. Oke. Uap kering adalah uap yang tidak mengandung butir-butir ya air. Jadi uap kering yang mendorong sudut-sudut turbin yang saya bilang tadi toh. Oke. Nah, ini tabel ya. Tabel termodinamika kita tahu temperaturnya 100. Dia berada di dia ini spesifik fenomenanya meter kubik per kilogram. Ini energinya tadi ini energi dalam, ini entropi. Pokoknya kita mau tahu di temperatur 125 derajat. Nah, berapa spesifik volumenya? Ini ya, dia pada kondisi cair. Ini pada kondisi uap. Sama juga ini ya. Nah, jadi dia pada liquidnya pada saat evaporasi dan dia pada kering.
Ya, jadi ini tabel untuk mengetahui sifat atau karakter uap ya. Nah, ini dia. Jadi namanya dia kalau dia pakai air ya. Sebuah, ini contoh ya. Sebuah sirkus naik ini sederhana tidak bekerja pada temperatur 400 derajat Celcius dan tekanannya 80 bar. Tekanan kondensor 0,1 bar, aliran massa yang masuk ke turbin 100 kg per sekon. Itulah kerja pompa atau WT. Kalau masuk IN, kalau keluar QA dan skema turbin uap kondensor ini tekanannya 0,1 bar. Nah, dipompa. Di sini partikulan dari boiler ada massanya 100 kg per sekon kecepatan ya. Tadi ya. Pada suhu 400 bar berapa didapat? 84 didapat. Entalpinya 31,394 kg per kilogram. Ya, untuk entropinya uap masuk ke turbin sama dengan 6, AF2 AFG2 23,1 kg per gram, entropi uap SG1 8,148 kJ per kilogram Kelvin, entropi fase CSF 0,692 kJ per kilogram Kelvin. Untuk entropi perubahan fase sama dengan 7,499 kJ per kilogram Kelvin. Nah, itu yang kita dapat di tabel ya, tabel termodinamika kayak tadi ya. Nah, ini rumusnya. Nah, tadi SF kita bagi SFG2, maka didapat 0,762. Oke, jadi kadar uap yang keluar dari turbin adalah 76,20% atas nilai yang keluar dari turbin 76,226% uap dan 23,9% cara bagian cara ini tidak perlu lagi membunyikan, tetapi 76,20% uap ini harus dibuang kalau supaya fasenya berubah menjadi cair. Berikutnya untuk menghitung energi total yang sekarang saya 6 2321 ditambah 1,81 menjadi 2015 ke 7 kg. Sehingga kerja turbin WT sama dengan H1 kurang H2, WT sama dengan 31,394 dikurang 2015 07 11,2433 kJ per kilogram. Ya, itu untuk kerja turbin ya. Karena H1 kurang 2 ya, entalpi 1 dikurang entalpi H2. Solusi berikutnya daya turbin ya. Daya turbin rumusnya adalah PT sama dengan PT kali massa, kecepatan massa. Maka didapatkan PT-nya 11.124,33 kJ per kilogram dikali 1.100 kg per sekon, maka didapat 112.433 kilowatt. Kalau kita bagi 1000 menjadi kilo kan 1000 ya, menjadi 112,433 megawatt. Jadi kalau yang dibuat kondensor adalah Q-out kurang H2 kurang H3, di mana H2 merupakan entalpi uap yang masuk ke kondensor 250,07 kJ per kilogram dan H3 entalpi yang keluar dari kondensor 191,89 kJ per kilogram. Sehingga didapat kalor yang dibuang atau kalor yang keluar adalah 215,07 dikurang 191,81 menjadi 183,26 kJ/kg. Berikutnya daya kondensor ya. Kondensor yang mengkondensasi uap kecepatan adalah 1823,26 kJ/kg dikali 100 kg per sekon sama dengan 8.823,26 kW sama dibagi 1000 menjadi 182,326 MW. Kerja pompa dengan rumus itu tadi, Gp sama dengan volume jenis air pada tekanan 0,1 bar, maka didapat dikali P4 kurang P3 sama dengan H4 kurang H3.
maka tekanan air keluar pompa atau boiler prosesnya dinilai tidak ada bibit tekanan, maka P4 sama dengan P1 sama dengan 400 bar atau sama dengan 40 megapascal. Ya, jadi 400 bar itu sama dengan 40 megapascal. Ya. Nah, berikutnya untuk menghitung kerja pompa makanya dapat jenis tadi yang bernama P3 maka 0,00101 dikali 40.000 dikurang 10 maka didapat 40,3899 kg. Untuk daya pompanya daya pompa itu PP BP sama dengan massa sama tadi ini, jadi BP nya diturunkan ke sini dikali 100 kg per kali sekon maka dapat 4038,99 kW. Ya. Untuk daya neto yang daya bersihnya ke siklus ya maka didapat P net atau daya bersihnya PT daya turbin dibagi dikurang daya pompa maka 112.433 watt dikurang 4.009 watt menjadi 1.083.001 dibagi 1.000 menjadi 108,3,5 megawatt. Jadi inilah daya dari turbin tadinya 1000 watt, 100 watt, 100 megawatt, ya, oke. Nah, sekarang untuk kalian masuk dalam sistem mata kuliah mesin konversi energi untuk bab sistem turbin uap. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya silakan. Namanya siapa? Baik, di sini saya akan bertanya. Perkenalkan nama saya William Yusuf Renhat. Ya. Di sini saya akan bertanya. Sebutkan jenis mesin uap. Sebutkan jenis uap apa saja yang dipakai pada mesin uap. Oke. Untuk turbin uap biasanya itu yang dipakai ada dua jenis ya macam ya. Yang pertama itu ada uap basah. Ya, di mana uap basah adalah uap yang masih mengandung air, ya. Dan berikutnya ada uap kering ya, di mana uap itu tidak mengandung butir-butir air. Ngerti tidak? Ngerti ya? Jadi uap yang dipakai pada pada dua jenis, ya. Yang berfase adalah uap basah dan uap kering. Oke, uap basah itu dia masih mengandung butir-butir air. Uap kering tidak mengandung butir-butir air. Oke, William? Baik, sudah mengerti? Mengerti Pak. Oke, terima kasih. Anjasil Palamba, Yulianto. Oke, ada yang terlewatkan? Ada ya? Baik, demikianlah perkuliahan pada hari ini yang kita bahas mengenai sistem pembangkit turbin uap ya di mata kuliah mesin konversi energi. Baik, saya akhiri dan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.